Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Irfan Maulana, ngajar di SMN 1 Gambut ini dari tahun 2016. Dan Bapak ini mengajar sejarah, terutama untuk peminatan. Ngajar di kelas 10 dan 11 untuk jurusan IPS. Nah, yang kemarin itu kan sudah Bapak tanyakan di classroom untuk apa sih artinya sejarah bagi kalian. Dan sekarang sejarah itu uh, bisa diartikan sebagai masa lalu atau yang bisa disebut dengan masa lampau, dan lebih tepatnya masa yang sudah dilewati. Itu bahasa simpelnya. Dan sekarang sejarah itu ada yang namanya konsep ruang dan waktu. Apa sih konsep ruang itu? Konsep ruang itu bisa diartikan dengan yang namanya tempat kejadian. Ada yang bertanya, Pak, ruang itu apakah di ruangan atau bagaimana? Tidak, tidak mesti di ruangan, tapi itu adalah tempat kejadian. Ada juga yang bertanya, Pak, bagaimana kalau kejadian itu di sebuah lapangan? Apakah itu disebut juga dengan konsep ruang? Iya, karena apa? Itu menunjukkan tata letak atau dari segi geografis. Maka konsep ruang itu sangatlah penting untuk sejarah. Kenapa? Bisa menunjukkan yang namanya tempat peristiwa kejadian. Nah, kita lanjut ke yang namanya konsep waktu. Konsep waktu di sini bisa diartikan yang dengan yang namanya detik, menit, jam, dan hari. Bisa dikatakan konsep ruang dan waktu itu sangatlah erat. Kenapa? Ada waktu, ada tempat. Bisa disebut juga di mana dan kapan. Dan waktu itu erat kaitannya sama peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, kita teruskan lagi konsep sejarah. Kalau konsep sejarah itu ada 4. Yang pertama, perubahan. Kedua, perkembangan. Yang ketiga, pengulangan. Dan keempat, kesinambungan. Yang pertama dulu kita kupas. Yang pertama adalah perubahan. Perubahan itu seperti apa? Dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Contoh, kita ambil contoh yang simpel aja. Kita ambil contoh yang simpel dari kita sendiri aja, dari diri sendiri. Kalian apakah dari umur 10 tahun sampai sekarang apakah itu berubah? Tentu berubah. Tidak ada yang tidak berubah. Yang lebih kelihatan itu apa? Kondisi kondisi fisik. Kira-kira itu cukup jelas ya. Yang kedua, perkembangan. Ke bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Kita ambil contoh lagi ke bentuk fisik. Tentunya bentuk fisik kalian berubah atau berkembang. Perkembangannya entah itu ke samping atau lebih tinggi. Nah, itulah yang namanya perkembangan. Kita kaitkan dengan peristiwa. Apakah peristiwa berkembang? Iya, peristiwa itu juga berkembang. Perkembangannya seperti apa? Kalau dari segi peristiwa yang satu apakah bisa berkembang ke peristiwa yang lain? Bisa. Seperti apa itu? Kita ambil contoh peristiwa yang paling mudah, yang paling simpel, kemerdekaan. Peristiwa pertama kali kemerdekaan 17 Agustus 1945. Seperti apa peristiwanya? Apakah itu berkembang sampai sekarang? Iya, berkembang. Yang dulunya sesederhana mungkin dan sampai sekarang tiap daerah berlomba-lomba untuk semeriah mungkin acaranya. Itu yang namanya perkembangan dari sebuah peristiwa. Yang ketiga, pengulangan.
memiliki pola yang sama. Kita ambil contoh lagi 17 Agustus. Apakah itu diulang-ulang? Iya, diulang-ulang setiap tahun. Kalau dari diri kita, dari diri kalian sendiri, apa itu yang diulang? Tentu ya jawab sendiri aja lah. Oke, yang terakhir, kesinambungan. Kesinambungan itu apa sih? Meneruskan kebiasaan yang sudah ada. Seperti apa? Kalian pernah seperti ini aja. Di rumah kalian kebiasaannya seperti apa? Dari kalau yang punya kakak, seperti apa kebiasaannya di rumah? Kalau dikaitkan dengan peristiwa, ya kita ambil contoh lagi dari 17 Agustus 1945. Meneruskan kebiasaan yang ada, menaikkan bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari tahun 1945 sampai 2020, apakah itu terus menerus? Iya, meneruskan kebiasaan yang sudah ada setiap tahun. Nah, jadi konsep ruang dan waktu itu kata simpelnya adalah di mana dan kapan. Oke. Sampai sini dulu. Kalau kalian ada yang kurang paham atau yang kurang dimengerti, kalian bisa tulis di komentar yang mana yang nggak paham. Nanti saya akan jelaskan kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.